Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Elkidan Ali dari tingkat 1 Teknik Mesin A akan menjelaskan materi pengukuran dan ketidakpastian. Dimulai dari pengertian pengukuran. Secara umum, pengertian pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Sedangkan alat ukur adalah perangkat untuk menentukan nilai atau besaran dari suatu kuantitas atau variabel fisik. Sedangkan ketidakpastian, suatu pengukuran selalu disertai oleh ketidakpastian. Di antaranya disebabkan oleh nilai skala terkecil atau disebut dengan NST, kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan paralaks, fluktuasi parameter pengukuran dan lingkungan yang saling mempengaruhi, serta keterampilan pengamat. Dengan demikian, amat sulit untuk mendapatkan nilai sebenarnya suatu besaran melalui pengukuran. Parameter alat ukur. Beberapa istilah dan definisi dalam pengukuran yang harus dipahami diantaranya adalah A. Akurasi. Kedekatan alat ukur membaca pada nilai yang sebenarnya dari variabel yang diukur. B. Presisi. Hasil pengukuran yang dihasilkan dari proses pengukuran atau derajat untuk membedakan suatu pengukuran dengan lainnya. C. Kepekaan. Rasio dari sinyal output atau tanggapan alat ukur perubahan input atau variabel yang diukur. D. Resolusi. Perubahan terkecil dari nilai pengukuran yang mampu ditanggapi oleh alat ukur. E. Kesalahan. Angka penyimpangan dari nilai sebenarnya variabel yang diukur. Lanjut. Alat-alat ukur. Beberapa alat ukur dasar yang akan dipelajari dalam pengukuran biasanya menggunakan jangka sorong, mikrometer sekrup, barometer, neraca teknis, penggaris, busur derajat, stopwatch, dan beberapa alat ukur besaran listrik lainnya. Di sini ada skala. Skala dibagi menjadi dua, yaitu nilai skala terkecil atau biasa disebut dengan NST. Pada setiap alat ukur terdapat suatu nilai skala yang tidak dapat lagi dibagi. Nilai yang disebut nilai skala terkecil NST. Ketelitian alat ukur bergantung pada NST ini. Ingat, ketelitian alat ukur bergantung pada NST ini. Seperti pada contoh gambar 1.2 di atas, bahwa skala utama pada alat ukur ini yaitu 0,25 satuan. Karena di sini dari 0 sampai 1 hanya ada 4 garis, atau bisa dibilang dengan 0,2. Selanjutnya ada skala Nonius. Skala Nonius akan meningkatkan ketelitian pembacaan alat ukur. Umumnya terdapat suatu pembagian sejumlah skala utama dengan sejumlah skala Nonius yang akan menyebabkan garis skala titik nol dan titik maksimum skala Nonius berhimpit dengan skala utama. Ya, jadi ini yang disebut dengan skala Nonius. Ini bagian atas yang disebut dengan skala utama. Ini contoh pada skala di alat yang disebut dengan kaliper atau jangka sorong. Bisa dilihat skala utama di sini bisa diperjelas atau diperdetail dengan adanya skala Nonius ini. Singkatnya seperti itu fungsi skala Nonius, yaitu untuk lebih detail lagi pada pengukuran suatu benda. Pada garis bawah ini
yaitu disebut dengan skolonius. Lanjut. Ketidakpastian. Ketidakpastian mutlak. Ketidakpastian mutlak adalah suatu nilai ketidakpastian yang disebabkan karena keterbatasan alat ukur itu sendiri. Pada pengukuran tunggal, ketidakpastian yang umumnya digunakan bernilai setengah dari NST. Untuk suatu besaran X, maka ketidakpastian mutlaknya dalam pengukuran tunggal adalah seperti ini rumusnya teman-teman. Delta X sama dengan setengah dari NST. Bisa dilanjut dengan hasil pengukuran sebagai berikut. Jadi hasil pengukurannya bisa dirumuskan seperti ini, yaitu X atau hasil pengukuran ini, X yang besar atau hasil pengukuran sama dengan X kurang lebih dari delta X. Lanjut. Kesalahan setengah rentang. Kesalahan setengah rentang dalam pengukuran adalah salah satu metode untuk mengestimasi ketidakpastian pengukuran. Ini mengasumsikan bahwa kesalahan pengukuran dapat ditempatkan di sekitar nilai pengukuran yang sebenarnya dengan batasan sejauh setengah dari rentang pengukuran yang digunakan, atau dapat tulis sebagai berikut. Delta X sama dengan dalam kurung X maksimal dikurangi X minimal dibagi 2. Jadi hasil kesalahan setengah rentang itu dinyatakan dalam antara X maksimal sampai dengan X minimal. Seperti itu teman-teman. Ya, segitu aja pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.